Ada bunyinya spesial guys. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan ada 3 pertanyaan sama Nada nanti yang akan dijawab oleh Gus Imin. Waktunya 2 menit. Jadi Akang Teteh yang dekat tempat ini, TV-nya boleh bergeser. Biar Gus Imin bisa lihat waktu, biasanya kelewat soalnya. Jadi, Saya ngadep kemana saya? nah nanti kameranya di sana Gus. Sana ya. Di sana ada kamera, di sana kamera. Kalau nggak kuat diselepet, boleh. Dadah-dadah Gus. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Gus, hari ini ada yang menarik Gus. Yang baca berita boleh tepuk tangan hari ini? Oke, banyak yang baca berita tapi saya nggak yakin semuanya lihat berita ini Gus. Jadi hari ini Pak SBY itu... Sabar. Jadi Pak SBY itu bilang kalau dalam 5 tahun terakhir Gus, masyarakat Indonesia merasakan hidup sulit. Jadi 5 tahun terakhir ini kan kepemimpinan Pak Jokowi ya Gus ya. Dan kalau nggak salah nih Pak SBY partainya Demokrat, bener nggak? Nggak mendukung Gus Imin, bener nggak? Dukungnya yang melanjutkan, bener nggak? Gimana tuh Gus? Gak bahaya ta? Ya saya kira bukan hanya Pak SBY, siapapun hari ini yang menyaksikan pembiaran, pengabaian terhadap problem-problem real di masyarakat pasti hatinya bicara perubahan. Itu pasti. Saya jalan dari Aceh sampai Papua, temu semua pihak yang awalnya diam, terima gitu. Tapi begitu disentuh, sebetulnya apa sih yang kalian butuhkan? Semua jawabnya keadaan yang sudah mentok. Termasuk 5 tahun terakhir kesulitan demi kesulitan tidak ditangani. Termasuk misalnya tadi yang saya sampaikan, bagaimana pembangunan yang harusnya melibatkan semua pihak. Dulu kita ada demokrasi dan reformasi, tujuannya apa? Agar seluruh komponen bangsa terlibat, makanya ada otonomi daerah. Lalu akhir-akhir ini semua desentralisasi. Anggaran pusat lebih besar daripada anggaran ke daerah. Lalu kemudian termampatlah keadaan ini sehingga tidak hanya politik yang sulit, ekonomi juga sulit, suasana kebebasan berpendapat sulit, sehingga nurani siapapun pasti menyatakan saatnya suasana sulit ini harus dilakukan perubahan. Cuman Pak SBY mau ngomong itu agak sungkan saja kira-kira. Sehingga dia bilang 5 tahun apa dia bilang? 5 tahun kebelakang masyarakat merasakan hidup yang sulit Gus. Itulah suara nurani, siapapun akan bicara seperti itu. Maaf Pak SBY, saya dulu pernah jadi anak buah sampean, hari ini kita sama hatinya. Perlu perubahan. Perlu perubahan. Oke, terima kasih banyak Gus Imin. Berarti sebenarnya Pak SBY mewakili juga masyarakat lagi merepresentasikan masyarakat yang ngerasa kayaknya ada kolektif hopelessness gitu di antara kita hari ini. Dan akhirnya kolektif hopelessness. Sudah hopelessness. Berakhir dengan kata ngenes. Dan yang bersuara mewakili kolektif hopelessness hari ini adalah guru besar. Banyak sekali pernyataan sikap dan peringatan dari guru besar ya. Di sini ada 15 universitas yang udah bersuara. Rizal, alma maternya udah bersuara? Sudah, saya dari Unpad Gus, kebetulan sudah bersuara. Unpad. Ya. Kalau Nada udah gak, Nad? Alma materku ITB udah bersuara juga. Iya. Dua orang ini top-top loh. Presiden mahasiswa Unpad, presiden mahasiswa ITB. Nah, tapi Gus sayangnya ada seorang menteri yang malah mempertanyakan niat dibalik guru-guru besar tersebut bersuara adalah apa. Malah dikiranya guru-guru besar ini tidak bisa berpikir sendiri, dikira ada yang mau orkestrasi segala macam. Tanggapannya gimana Gus, silahkan. Ya, orang kalau salah nggak ngaku salah itu biasanya begitu. Kalau bahasa Arabnya orang bodoh itu apa saya lupa. Nah, hari gini terjadi kebebasan demokrasi yang semuanya serba transparan, semuanya serba terbuka.
Kalau ada kritik atau suara kebenaran jangan ditangkis dengan serangan balik. Nanti menjadi serangan bom yang lebih besar lagi. Karena itu lebih baik saya sarankan kepada teman-teman yang di istana, sahabat saya tuh Ari Dwi Payana juga Pak Bahlil, janganlah mereaksi kritik dengan jawaban yang kemudian membuat orang semakin marah. Saya baca 2 hari yang lalu profesor tambah marah lagi. Iya betul. Dari UGM marah, Pak Kuncoro itu marah. Saya tersinggung, saya ini sudah selama ini kerja baik-baik, ngurus mahasiswa, ngurus kampus, sudah nggak ikut-ikut. Jangan membangunkan macan tidur lah, dia bilang. Itu baru macan tidur. Kalau anak macan yang bangun, berarti mahasiswanya yang bangun. Bahaya itu. Bahaya itu. Nah karena itu lebih baik reaksi pemerintah terhadap kritik itu dianggap sebagai vitamin perbaikan, bukan dianggap sebagai musuh. Karena di negeri ini anak-anak negeri harus dianggap sama, karena semuanya adalah sama, punya hak yang sama, sehingga nggak ada musuh. Yang ada adalah dinamika mencari kebenaran terbaik untuk bangsa kita. Saya dulu ketika saya berpasangan sama Mas Anies, pesan saya pertama kali ke Pak Jokowi, biarkan kami bersaing dengan sehat, biarkan kami muncul, tidak ada hambatan atau apapun. Sebagai sesama anak bangsa, saya bilang. Iya Gus, soalnya katanya, ini guru besarnya dimobilisasi nih, ada kepentingan paslon. Jangan-jangan Gus Imin yang mobilisasi lagi nih. Saya itu kaget. Saya kan terlalu banyak di daerah ya. Kampanye keliling, hampir kadang-kadang jarang mengupdate perkembangan karena suasana kita lebih banyak ketemu masyarakat. Saya kaget tiba-tiba UGM kok marah gitu, kaget. Para guru besar kok marah. Ini berarti apa? Ini berarti alarm demokrasi kita sudah bunyi. Kalau alarm sudah bunyi, jangan coba-coba memutar kembali ke sebelumnya. Kita harus bangun, wake up untuk menata diri. Ini saya justru menangkap artinya suara perubahan itu benar. Mana bisa mendikte guru besar. Kalau kamu mau jadi orang mulia, hormati guru besar. Karena guru besar itu punya keilmuan. Jangan pernah sekali-sekali meremehkan guru besar direkayasa. Guru besar ada kepentingan. Kualat. Kalau di pesantren dulu itu ada kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Tata krama cara menghormati guru. Nanti tolong kasih alamatnya Bahlil, nanti saya kirim buku itu. Luar biasa, bikin statement hadiahnya buku. Ini bukan selepet, tapi ini fakta. Ilmu padi abangku. Nyala. Oke. Kita masuk yang ketiga teman-teman. Ini berkaitan juga. Tadi boleh tepuk tangan yang mahasiswa? Jadi akhir-akhir ini Gus, akhir-akhir ini ada fenomena, termasuk di kota Bandung ini Gus. Ada demo mahasiswa yang banyak banget di berbagai daerah. Tidak mendemo pemerintah Gus, tapi mendemo kantor pemenangan Gus. Bahkan di Bandung, itu diterima sama mantan gubernur Jabar Gus. Jadi ada yang demo diterima sama mantan gubernur Jabar. Yang mungkin kayaknya waktu gubernur jarang nerima mahasiswa ya kayaknya ya. Sekarang diterima banyak banget Gus. Tuntutannya biasanya itu lanjutkan hilirisasi. Yang lucu ini, kita harus menolak korupsi, kolusi dan mafia. Ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang. Gus Imin ini katanya pernah jadi aktivis. Gimana Gus melihat fenomena ini Gus? Bener nih suara rakyat Gus? Ya zaman dulu, waktu kalian belum lahir kali ya. Dulu itu begini, kalau ada NGO, non-government organization, LSM, kritis terhadap pemerintah, itu zaman Pak Harto ya, yang sentralistik, otoritarianistik. Itu sama Pak Harto dibikin tandingan, namanya NGO Plat Merah. Masa hari ini tiba-tiba ada demonstrasi plat merah? Saya baru tahu ada tuh itu.
Ada Gus, ada Gus. Ada ya? Nanti dicek di IG-nya Ridwan Kamil Gus. Ah. Padahal mahasiswa itu hakikatnya jadi kontrol sosial, tapi identitasnya dipakai, itu mencederai banget. Iya baru sadar saya karena itu ya namanya kita seorang demokrat boleh-boleh aja. Tapi tolong dong jangan dinamakan demonstrasi. Namain aja silaturahmi. Ya. Ini silaturahmi aja Gus, yang nggak usah demonstrasi. Jangan-jangan ada yang ikut lagi, nih ada yang ikut nggak nih? Ternyata justru pelakunya di sini Gus, jangan. Oke, kalau tadi kita sudah batasi waktunya Gus Imin 2 menit. Alhamdulillah tertib ya teman-teman ya. Udah belajar berarti Gus Imin.